warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah rahimakumullah, marilah di pagi yang penuh barokah ini kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Sebab dengan iman dan takwa yang kuat, maka segala aktivitas yang kita jalankan adalah aktivitas yang terbimbing oleh wahyu ilahi. Dengan demikian kita pun berharap bahwa bahagia aktivitas yang kita jalankan tadi tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga akan sampai di kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Ini yang kemudian kita harapkan dari segala aktivitas harian kita. Oleh sebab itu, upaya yang terbaik adalah upaya untuk menguatkan nilai-nilai keimanan kita, sekaligus upaya untuk mengembangkan nilai-nilai itu dalam kehidupan harian kita. Karena bagaimanapun juga harus kita sadari bahwa gangguan-gangguan keimanan, godaan-godaan yang bisa melemahkan iman kita makin hari semakin kuat, makin hari juga semakin beragam. Oleh sebab itu, menghadiri majelis ilmu seperti ini merupakan kebutuhan kita. Setelah paling tidak, setelah 1 minggu kita beraktivitas, banyak hal kemudian yang kita rasakan, banyak godaan yang kemudian kita hadapi, banyak informasi-informasi yang kemudian masuk dalam benak kita. Maka ngaji itu adalah pembanding. Ngaji itu sebagai filter. Maka disinilah kemudian butuhnya kita ngaji. Syukur alhamdulillah kalau kemudian ngaji itu tidak hanya seminggu sekali. Dan sekarang banyak sekali kajian-kajian yang bisa kita ikuti. Maka semakin banyak kajian yang bisa kita ikuti, berarti semakin banyak tempat kita untuk mendapatkan filter, mendapatkan saringan dari apa yang kita rasakan melalui telinga kita rasakan melalui pendengaran kita rasakan melalui hati kita. Karena sekarang semua informasi itu tidak hanya seminggu sekali, tapi tiap saat masuk dalam hati kita. Sehingga ini perlu keseimbangan. Nah, ngajilah itulah yang menyeimbangkan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tempat kita melihat bagaimana wahyu diturunkan. Beliau tempat kita melihat bagaimana wahyu dijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bagaimana Nabi bergaul dengan mereka yang lebih tua, bagaimana Nabi bergaul dengan mertuanya, bagaimana bahkan Nabi bergaul dengan mereka yang tidak mengimani Nabi. Itu merupakan bimbingan dari wahyu ilahi. Maka kemudian proses untuk mengejawantahkan, mewujudkan wahyu ilahi dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah, itulah yang kemudian kita contoh. Sekarang semua proses yang dilakukan oleh Nabi untuk membimbing umat itu sudah terbukukan dalam berbagai kitab hadis. Tinggal bagaimana kita mau mencari, bagaimana kita mau membaca, dan bagaimana kita mau mengamalkan.
Ini yang kemudian harus kita bangun, baik untuk diri kita pribadi maupun untuk keluarga kita. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali bagaimana kita mempelajari sejarah Nabi dan mengenalkan itu kepada anak-anak kita sebagai penyambung kita nantinya, sebagai tabungan amal kita itu pada anak-anak kita. Sehingga kemudian kalau kita datang ke majelis ilmu, anak diajak nggak apa-apa sebagai kaderisasi. Pada saat kita ke masjid, anak juga diajak sebagai kaderisasi. Sebab kalau kemudian tidak kita kenalkan dengan nilai-nilai agama, nanti yang dikenal itu nilai-nilai yang lain. Apalagi zaman medsos ini, kayaknya tidak ada anak yang tidak pegang HP, terutama anak-anak SD, SMP, SMA kan juga. SD sudah mulai, sebab pelajarannya daring ya, yang itu mengharuskan ada Android. Pertanyaan kemudian, seberapa banyak porsi HP itu untuk dipakai belajar, mengerjakan tugas, membaca materi, atau kemudian dipakai untuk yang lain. Nah, kita sebagai orang tua harus tahu itu. Karena kalau kemudian tidak kita awasi, tidak kemudian kita pantau, maka godaan melalui HP itu jauh lebih kepada anak-anak kita. Para jamaah rahimahullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa silaturahim ke sini setelah mungkin beberapa kali tertunda. Ini alhamdulillah sudah ini yang kedua. Dulu awal tahun lah ya, Januari nomor kalau saya lupa. Kebetulan di kesempatan hari ini saya oleh Ustadz Jandaro diamanai untuk menyampaikan tema tentang walak dan barok. Kemudian saya kasih tambahan judul, walak dan barok ini adalah kunci kita untuk sukses di kehidupan dunia ini sampai di kehidupan akhirat nanti. Sehingga kemudian komitmen kita dan loyalitas kita ketika kemudian walak dan barok ini bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan dalam keseharian kita, mudah-mudahan tidak hanya bahagia di dunia, tapi akhirat juga bahagia. Sebab tujuan kita sebagai seorang muslim adalah menggapai akhirat yang kekal dan abadi. Dunia ini hanya sebagai ampiran. Tapi ingat, walaupun hanya sebagai ampiran yang sifatnya sementara, yang sifatnya adalah antara untuk menuju kehidupan akhirat yang sesungguhnya itu, tetapi kehidupan dunia ini menentukan apakah nanti di akhirat itu kita ada di posisi bahagia di surganya, ataukah kemudian nanti kita berada di posisi yang sengsara di nerakanya. Surga atau neraka nanti itu ditentukan di kehidupan kita di dunia ini. Sehingga dengan demikian dunia ini bukan sesuatu yang harus kita lupakan, tapi dunia ini adalah sesuatu yang harus kemudian kita menangkan juga, sesuatu yang kemudian harus kita pakai, kita manfaatkan untuk mencapai keinginan kita yang bahagia di kehidupan akhirat. Dengan demikian dunia yang kita kuasai, bukan kita yang dikuasai oleh dunia. Nah, ini nanti walak dan barok larinya ke sana. Sekarang kita lihat makna walak dan barok. Sederhananya, walak itu adalah loyalitas. Walak itu adalah komitmen kita bahwa hanya Allah Ta'ala dan aturan-aturannya itu yang kemudian menjadi tujuan dari setiap amal-amal yang kita lakukan. Ini yang kemudian nanti akan mempengaruhi segala aktivitas yang kita jalankan.
Ini nanti yang akan kemudian mempengaruhi bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menjalankan amanah. Ini ketika kemudian loyalitasnya sudah kepada Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain, nanti kita akan menjadi insan yang merdeka, tidak terkekang oleh hal-hal yang memang tidak dianjurkan oleh syariat agama. Ini beberapa ayat yang menjadi landasan. Yang pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Landasan loyalitas itu adalah iman dan persaudaraan. Persaudaraan yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan, bukan persaudaraan yang lain. Karena kita akan mengenal banyak orang yang mengakrabkan diri dalam bingkai persaudaraan, entah persaudaraan bentuk organisasi, entah kemudian persaudaraan bentuk kumpulan. Tapi yang dimaksud di sini bagaimana persaudaraan yang kita bangun, bagaimana kebersamaan yang kita bangun dengan orang lain, itu adalah persaudaraan berdasarkan nilai-nilai keimanan, tidak berdasarkan nilai-nilai yang lain. Sebab kalau kita lihat muncul geng motor, muncul geng cyber namanya ya, karena sekarang dunianya online. Kalau kemudian itu juga dimaknai persaudaraan karena mereka juga menganggap itu bagian dari komitmen bersaudara. Tetapi ketika kemudian apa yang dilakukan seperti yang kita baca di media massa, untuk bisa masuk dalam kelompok harus melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Nah, kalau itu berarti itu bukan yang kita maksud. Bagaimana loyalitas kepada Allah Ta'ala itu tidak terinternalisasikan, tidak kemudian terwujudkan dalam kebersamaan yang mereka bangun dengan nama apapun. Ini yang kemudian harus kita komitmen lagi. Yang kedua, al-bara. Bara itu sederhananya berlepas diri, tidak menyukai sesuatu juga karena Allah Ta'ala. Bukan kemudian tidak menyukai karena hawa nafsu kita, bukan juga berlepas diri membenci sesuatu sebab dia merugikan kita. Sehingga walaupun pandangannya itu adalah pandangan keimanan, yang kita pakai untuk membenci seseorang, yang kita pakai untuk tidak menyukai seseorang, itu bukan kemudian sudut pandang menguntungkan atau merugikan kita, tapi juga sudut pandang keimanan. Ini yang kemudian harus menjadi patokan yang melandasi tiap-tiap aktivitas yang kita jalankan. Kalau sudah seperti ini, berarti tidak ada musuh yang abadi. Bukan politik ya, karena biasanya kan tidak ada kawan dan lawan yang abadi itu disematkan pada politik. Kali ini tidak. Wal dan bara itu tidak melekat pada individu, tapi lebih kepada perilaku. Kalau kemudian kita sudah bisa menempatkan itu, tidak mungkin kita benci pada seseorang orangnya ya, tidak, tapi pada perilakunya. Coba kita lihat bagaimana zaman sahabat ya, bagaimana memusuhi Islamnya Umar bin Khattab ya. Kalau kemudian Nabi membenci karena Umarnya ya, pasti akan kesulitan ketika hidayah itu datang pada Umar. Siapa lagi kemauannya Waksi katanya ya, yang melempar tombak ke Hamzah ya, sehingga Hamzah meninggal dunia. Nah, kemudian musuh-musuh Islam yang lain di generasi-generasi awal. Ini kalau kemudian kebencian itu berlepas diri dari itu, kita sematkan pada sosok pribadi seseorang, maka kita tidak akan pernah kemudian bisa diikat dalam ukhuwah Islamiyah. Maka kemudian kembali sama dengan walak tadi, bahwa ini pun kemudian
yang menjadi landasan kita berlepas diri, yang menjadi landasan kita membenci seseorang, itu adalah landasan nilai-nilai keimanan. Sehingga kemudian selama orang itu masih hidup, kita bisa mendoakan hidayah kepada dia. Ketika kemudian hidayah itu sudah datang, berarti dia bisa menjadi saudara kita, bisa menjadi bersama kita untuk menegakkan nilai-nilai agama, bersama kita untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Dan dalam berbagai kisah keteladanan ya, ini banyak sekali contoh-contoh, banyak sekali kisah-kisah yang mengisahkan itu. Contoh paling gampang ya zaman para sahabat itu, bagaimana Nabi berdakwah awalnya dimusuhi, dilempari ya, tapi begitu kemudian iman datang, hidayah datang, mereka bahkan menjadi pembela Nabi yang siap untuk mengorbankan apapun kepada Rasulullah, untuk mengorbankan apapun terhadap dakwah perjuangan agama. Sehingga ini pun harus menjadi komitmen kita ya. Ketika kita kemudian melihat kawan yang sengit pada kita, ketika kita melihat teman yang belum paham dengan keinginan kita, jangan kemudian dibangun kebencian yang dengan sudut pandang sudut duluan. Sebab biasanya kita ini kalau sudah ada orang yang kemudian selisih paham dengan kita, maka pertahanan diri itu muncul duluan, pertahanan yang negatif ya. Sehingga begitu dia datang ya kita menyingkirlah gitu ya. Begitu ada dia kita nggak jadi datang. Mau ngaji tiba-tiba ada temennya yang tidak suka ya sudah balik badan nggak jadi ngaji. Nah ini sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, sebab kalau masih seperti itu berarti kita belum bisa menempatkan walat dan barok sesuai dengan tempatnya. Karena tujuan walat dan barok ini adalah mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, tabaruk ilallah, tidak kepada yang lain. Walaupun bungkusnya mungkin adalah loyalitas, walaupun bungkusnya mungkin adalah berlepas diri, tidak tanggung jawab, tidak kemudian mengikuti, membenci dan sebagainya. Jadi sederhananya kita berloyalitas, kita fanatik semuanya kepada Allah Ta'ala. Kita membenci, kita menjauh, kita tidak gabung, tidak mengikuti, itu juga landasannya adalah kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, iman kita kepada Allah Ta'ala. Ini yang mendasari tentang walak dan barok. Sekarang mari kita lihat berikutnya ya. Perintah walak dan barok. Nah, ini saya ambilkan 2 ayat dan banyak ayat-ayat yang lain ya, yang kemudian menjelaskan tentang walak dan barok. Artinya bagaimana kita memasrahkan kecintaan kita, loyalitas kita itu pada tempatnya, sehingga meloyalitaskan diri kita kepada Allah Ta'ala, kepada bagaimana kita beragama, bagaimana kita menjalankan nilai-nilai keimanan, ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Sebab tanpa komitmen loyalitas, maka banyak hal yang akan hilang dalam diri kita ya. Umpamanya ngaji, nah ya, ternyata hujan deras pun tidak menyurutkan langkah kita untuk hadir di majelis ini. Bayangan saya tadi ada orang apa tidak ya. Sampai sini Ustaz Bianto kita tadi kita privat aja ya. Ternyata alhamdulillah ini banyak luar biasa. Saya dari Kertosono sudah hujan ya. Jadi di Kertosono tadi 4:30 sudah hujan. Terus jam 5 lebih saya kemudian berangkat menyiapkan jas hujan dan sebagainya. Sampai sini jam 6:10 kayaknya. Nah, ternyata di sini tambah deras ya. Saya pikir hanya Kertosono yang hujan, Nganjuk tidak hujan.
Nah ini yang kemudian menjadi tanda-tanda sekitar ya. Bagaimana komitmen kita terhadap aktivitas yang kita jalankan, dan kita berharap bahwa komitmen-komitmen seperti ini memang niatnya lillahi ta'ala. Kalau kemudian niatnya lillahi ta'ala, maka dampaknya tidak hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Nah tadi kita pahami ya, bahwa dunia ini sifatnya sementara, tetapi membawa dampak yang abadi di kehidupan akhirat nanti. Sebab kalau sampai kemudian gagal di kehidupan akhirat, berarti kita akan sengsara. Itu yang tidak kita inginkan. Kemudian sekarang kita lihat contoh-contoh ya di poin berikutnya. Nah, kita lihat tentang contoh pelaku, bukan pelaku ya, contoh hidup legenda, bahasa saya legenda Walad dan Barok. Ini bahasa memudahkan saja ya, bukan bahasa yang lain. Saya ambil 3 contoh sebetulnya. Satu, kisah tentang Nabi Ibrahim, bagaimana kisah beliau tentang Walad dan Barok ya. Saya ambil 3 momen gitu ya. Tentu banyak hal yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim ini pada kita. Yang pertama, momen menunggu dulu, menunggu kelahiran buah hati ya. Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu hamba yang ujian menanti kehadiran anak itu lama, sampai beliau usia lanjut, usia tua ya, baru kemudian momongan itu hadir. Cuman yang menarik yang bisa kita kaji, sepanjang waktu menanti momongan datang, itu beliau tidak tergelincir untuk melakukan hal-hal yang di luar syariat. Beliau hanya selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah beri kami, anugerahkan kepada kami momongan yang soleh. Sekarang proses itu coba kita lihat di kehidupan kita. Kisah Nabi Ibrahim sebagai keteladanan, coba kita bawa ke konteks kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan masyarakat kita? Ketika kemudian menikah sudah lama, lalu momongan belum datang, kira-kira kita ini lulus ujian seperti Nabi Ibrahim apa tidak? Karena kadang-kadang ini kan pertanyaan yang ditakuti kan ya. Begitu, karena memang kadang-kadang kita ini begitu. Dulu sebelum ketemu jodoh, orang itu tanya, kapan undangan ini, kapan sajine, begitu tuh ya. Itu pertanyaan yang nggak menyenangkan sebetulnya. Niatnya beliau tapi nggak enak tuh. Begitu sudah ketemu jodoh, sudah menikah, tanyanya lagi, sudah isi belum? Akhirnya kalau mau mudik, pikir-pikir ya kalau belum isi. Bunda, kita ekonomi besok dulu ya. Akhirnya nggak wani mudik gitu. Nah, makanya pandemi kadang-kadang ada hikmahnya ya, nggak jadi mudik kan begitu. Menjawab pertanyaan gitu. Lalu pertanyaan kemudian, pada saat lamanya menanti momongan itu, kita ini tetap dalam koridor syariat atau tidak? Usaha-usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan momongan itu masih dalam koridor loyalitas kita kepada Allah atau tidak? Atau kemudian daripada menunggu lama-lama, lalu kungkum di Sungai Brantas kalau di sini mungkin kungkum di air terjun Sedudo ya, pindah cepat gitu. Atau kalau mantenannya sekarang ambil HP kemudian ke spasi anak gitu ya, kirim ke 008 lawan itu ya. Ini kan hal-hal yang tidak lulus ujian dalam tanda petik ya, ujian untuk menanti datangnya anak. Dan ini luar biasa banyaknya ya, karena memang satu ya, anak itu memang luar biasa, buah hati, penerus dan sebagainya.
Tetapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak memotivasi. Sehingga dengan demikian kita jangan ambil peran untuk meributkan. Ya, motivasi, kasih solusi namanya, didoakan. Nah, ini kan cara-cara yang lebih syar'i untuk itu. Nah, Nabi Ibrahim, beliau lulus ujian untuk menanti datangnya omongan ini dengan doa-doa panjang beliau. Hanya loyalitasnya kepada Allah Ta'ala, tidak beliau kungkum di sungai Berantas, tidak kungkum kemudian di air Bedul, dan tidak melakukan hal-hal lain yang tidak sesuai syariat agama. Kemudian pada saat momongan itu sudah datang, ada perintah untuk meninggalkan buah hati dan istrinya di padang gurun waktu itu, di Makkah tempo dulu, yang masih berupa padang pasir, yang masih belum ada orang ke sana. Ini kalau kemudian loyalitasnya kepada Allah tidak sempurna, tidak mutlak, pasti akan tidak mau. Ngenteni anak aja luar biasa susahnya, luar biasa lamanya. Nah, kok begitu anak datang kok diminta untuk menghasilkan. Ini kalau imannya memang betul-betul nggak kuat, nggak akan bisa kita lakukan. Begitu anak kemudian sudah lucu-lucunya, sudah dewasa, datang perintah untuk menyembelih. Diuji lagi loyalitasnya kepada Allah Ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim lulus melakukan itu semua, karena hanya mengharapkan tadi ya, komitmen, loyalitas, kecintaan, kepatuhan itu kepada Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Pertanyaan kemudian, siapkah kita menjadi Ibrahim di masa modern ini, dengan mengorbankan kecintaan yang luar biasa itu hanya untuk loyalitas kepada Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Karena sekarang ini banyak sekali yang atas nama cinta anak lalu melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat. Kita lihat, baca di media, sebab rasa cinta pada anak, anaknya minta es krim, uangnya nggak ada, akhirnya sang ibu ngambil es krim di toko ya, tanpa bayar. Itu dilakukan atas nama cinta pada anak, atau atas nama cinta pada anak karena anaknya mau ujian nasional, lalu pensilnya dibawa ke ruang pintar ya, untuk direndam, setelah itu disembur. Dia pensilnya pas ujian melaku diri. Sekarang bingung karena ujiannya pakai komputer ya, masa iya komputernya mau direndam kan, rusak nih kan. Dan itu nama cinta. Kalau ditanya kenapa begitu, karena cinta saya kepada anak saya, lalu itu dijalankan. Berarti loyalitasnya tidak kepada Allah. Anak itu kemudian mengalahkan kecintaannya, mengalahkan loyalitasnya kepada Allah, sehingga ujian. Nah, Nabi Ibrahim lulus di ini semua. Ini yang kemudian bisa kita contoh bagaimana kemudian kecintaan kita yang pasti ya, kepada anak kita itu tidak kemudian mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Nah, wala ini juga kemudian akan membawa kita untuk membawa anak kita supaya mengikuti jejak kita ketika kita kecintaan itu sudah pada Allah. Tidak kemudian melenceng kepada yang lain. Dan Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu contoh orang tua yang berhasil kalau mewariskan itu kan iman nggak bisa diwariskan ya? Menanamkan kebiasaan beliau, menanamkan kuatnya iman beliau kepada anak dan kepada istrinya. Bahasa sebenarnya mungkin diwariskan gitu aja ya.
Walaupun tidak kan ya. Jadi iman beliau yang kokoh, yang kuat kepada beliau pada Allah yang kuat tadi, itu bisa beliau wariskan, bisa beliau transferkan, bisa beliau ajarkan, sehingga anaknya punya kekuatan yang sama, komitmen kepada Allah juga. Nah ini yang juga menjadi tantangan kita sebagai orang tua, baik ayah maupun ibu. Karena betapa banyak orang tua yang ahli datang ke pengajian, orang tua yang menjadi ahli masjid, tapi anaknya senangannya datang ke tempat lain. Orang tua berangkat ke masjid, anaknya kemudian cangkruk di pinggir jalan, gitaran. Orang tua mengadakan majelis menjadi panitia pengajian, anaknya menjadi panitia konser. Ini banyak yang seperti itu, sehingga tidak bisa mewariskan, tidak bisa mengajarkan komitmen loyalitas orang tua tadi kepada sang anak. Dan ini tantangan kita, karena semakin hari godaan untuk itu semakin kuat. Bahkan kebersamaan yang salah tadi ya, anak itu akan cenderung lebih punya chemistry ya, lebih punya keterikatan dengan kawan-kawan yang sebayanya dan punya kebiasaan-kebiasaan yang seperti dia. Karena memang orang itu akan cenderung menyatu dengan mereka yang punya kebiasaan. Dengan yang senang ngaji nanti akan dipertemukan dengan mereka-mereka yang senang ngaji juga, sehingga punya ketertarikan yang sama. Sehingga nanti maunya di sini ada pengajian lagi, ayo mbak datang ke sana ada pengajian juga, itu akan enteng datang. Kalau tidak punya ketertarikan yang sama, jangankan datang ke beberapa pengajian dalam 1 minggu ya, seminggu sekali aja sudah luar biasa. Nah kita kadang-kadang begitu, sehingga seringkali begini, ada penelitian begini, kemampuan seseorang itu bisa dilihat dari 5 kawan dekatnya. Kemampuan apa Pak? Ya 1 kemampuan ekonomi Pak ya. 2 mungkin kalau pelajar berarti kemampuan ilmunya. Kenapa? Karena kawan dekat itu saling menularkan kebiasaan. Umpamanya 1 senang membaca, yang lain senangnya curhat, itu nggak akan nyambung. Saya membaca, dia curhat, yang curhat kan pengennya didengerin, yang baca pengennya tenang, nggak bisa, nggak nyambung. Tapi akan dipertemukan dengan yang senang sama-sama senang curhatnya, sama-sama senang membacanya, Bu. Sehingga umpamanya kalau ditanya kamu sudah berapa halaman, saya 10 halaman, maka 5 kawan dekatnya bisa jadi 15 halaman, bisa jadi 9 halaman gitu ya, mendekat dengan kebiasaan itu. Sama kayak ekonomi juga belum. Sehingga kalau satunya senang kerjanya giat, yang lain dia akan ketularan dengan kebiasaan itu. Makanya di sini pentingnya kemudian membangun kebersamaan dengan siapa, berkawan dengan siapa. Kalau berarti pilih kawan, bukan. Tapi kita ada kawan yang kemudian itu lingkup kita, dan ada kawan yang kemudian memang ya sehelo saja, tapi tetap kebaikan, foto-foto baiknya, sama-sama siap membantu, sama-sama kemudian menjadi kawan, tapi dalam arti yang lebih luas, tidak menjadi kawan yang terdekat kita. Maka kemudian kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, tidak usah beli pun kita akan kecium aroma wanginya. Kalau kemudian kita berkawan dengan mani besi, tidak usah pesan pedang, pesan keris ya, kita akan ikut merasakan aroma panasnya, asapnya dan sebagainya. Jadi berkawan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka tentukan kita ini berteman dengan siapa, anak-anak kita bergaul dengan siapa, kita juga harus paham, harus kita pantau juga. Kalau sekarang kemudian bergaulnya di medsos, berarti jenengan semua juga harus paham medsos. Jangan sampai membuka HP saja nggak bisa.
Nah, nanti kan repot. Sebab anaknya nanti kalau yang dewe di depan HP, nah kita kan bisa ngecek. Dan jangan sampai anaknya punya HP lalu kita nggak bisa melihat karena dikunci ya. Nah, jadi tetap orang tua punya hak untuk masuk ke HP-HP-nya anak. Pak, itu melanggar hak asasi? Tidak, karena anak itu tanggung jawab kita. Suatu saat dosen saya di Pasca cerita begini. Di Amerika kata beliau ya, waktu itu zaman saya masih kuliah. Kalau usia anak itu sudah 17 tahun, kemudian sudah dianggap dewasa, lalu datang ke rumah membawa lawan jenis laki-laki gitu. Kok kemudian orang tua melarang dengan keras dan sebagainya, kemudian anak merasa terganggu, maka anak bisa melaporkan orang tua sebab melanggar privasinya. Nah, gitu. Kalau enggak, kecuali kalau kemudian di kamar lalu terjadi kekerasan, anaknya teriak, orang tua bisa intervensi di situ. Kalau sama-sama suka, berarti nggak bisa. Nah, kalau kita bagaimana? Tidak. Anak itu adalah amanah kita, sehingga kita punya hak dan punya kewajiban untuk mengetahui, untuk mengontrol sampai saatnya tiba. Kalau kemudian orang tua anak sudah saatnya menikah, kemudian orang tua sudah punya calon dan sudah menikahkan dia kepada laki-laki pilihan, berarti tanggung jawab itu beralih dari orang tua kepada menantu. Sehingga jenengan kalau pilih menantu, pilih yang tepat. Sebab menantu itu penyambung tanggung jawab jenengan kepada Allah Ta'ala. Tanggung jawab apa? Ya tanggung jawab tentang agamanya. Sehingga pilih menantu yang agamanya baik. Sebab baiknya agama menantu nanti akan menentukan baiknya agama anak gadis jenengan. Ya tanggung jawab juga tentang ekonomi. Sehingga pilih menantu yang punya semangat kerja. Semangat kerja ya, bukan kamu jadi apa gitu. Kalau punya semangat kerja, punya ilmu kerja, nanti dimanapun pasti akan bisa hidup. Rezeki itu akan dilewatkan oleh Allah Ta'ala melalui semangat tadi, melalui ilmu yang dimiliki. Sehingga tidak perlu kemudian bertanya gajinya sudah berapa, mobilnya sudah berapa. Tidak itu, nanti kalau begitu sulit kita mencari menantu. Yang penting agamanya tadi baik, kemudian semangat bekerjanya ada. Nah, nanti Allah Ta'ala sendiri yang akan mengayakan rumah tangga anak-anak kita. Ini yang kemudian bedanya kita yang punya loyalitas kepada Allah Ta'ala, yang melihat bahwa anak itu bagian dari amanah yang harus dikembangkan, yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Ta'ala, baik tentang agamanya maupun tentang kehidupannya. Sehingga jenengan bisa masuk ke HP anak-anak jenengan untuk ngecek, hari ini anak saya chat dengan siapa saja. Kalau kemudian dari ini kok nol chatnya, nah, dipanggil saja, karena nggak mungkin chatnya nol, berarti ada yang disembunyikan, dihapus dan sebagainya. Nah, bisa diklarifikasi sambil dinasihati, karena memang zamannya medsos sekarang. Kalau dulu zamannya masih offline, sehingga ngeceknya ya offline mungkin ya. Nah, ini kalau sekarang online ya sudah, berarti kita juga harus bisa online tadi. Ini tentang Nabi Ibrahim ya, bagaimana beliau mampu menularkan kebiasaan-kebiasaannya yang loyalitasnya kepada Allah Ta'ala kepada anaknya. Sekarang kita lihat bagaimana anaknya Nabi Ibrahim, kisah yang kedua ya, kisah tentang Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ini juga salah satu yang saya ambil contoh legenda tentang wala dan bara yang luar biasa, yang tiap tahun ini kita selalu kita ingat ketika Idul Adha datang ya. Coba kita lihat rekaman dialog Nabi Ibrahim ya.
dengan Nabi Ismail. Ketika kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya bahwa beliau bermimpi mendapat perintah untuk menyembelih sang anak, apa jawaban Nabi Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepadamu. Satajiduni insyaallah minas shakirin. Insyaallah nanti engkau akan menjumpai saya termasuk golongan orang-orang yang sabar. Bayangkan ya Pak ya, kalau dikabari nak, hari ini Abah belikan mobil kamu, Abah belikan motor CB yang 700 juta ya, yang kemarin katanya ada Ayla nabrak motor 700 juta sehingga Aylanya kejual, rumahnya kejual untuk ganti ya. Nah, kalau dikasih kabar itu, semua anak pasti senang ya. Semua anak pasti dia akan berontak. Tapi dikasih kabar untuk disembelih, ingat ya. Apa kemudian Ibrahim bukan sosok yang cerdas? Apa kemudian Nabi Ismail juga bukan sosok yang cerdas? Cerdas luar biasa. Tapi kecerdasan itu dipakai untuk loyal kepada Allah Ta'ala. Di antara kecerdasan umpamanya, pada saat Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu ya. Ini memang kisah Nabi Ibrahim itu luar biasa banyaknya. Kisah tentang loyalitas beliau kepada Allah Ta'ala. Beliau kemudian dialog dengan sang raja ya. Bagi beliau itu yang menghancurkan patung-patung kecil itu patung yang paling kecil. Lihat ada senjata di tangannya. Kata sang raja, opo iso patung kok menghancurkan, patung kok kemudian menggerakkan, patung kok kemudian menghilangkan patung-patung yang lain. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau kemudian patung itu tidak mampu melakukan itu semua, kenapa kemudian disembah? Padahal tidak bisa menghadirkan manfaat, juga tidak bisa menghadirkan manfaat bahkan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain, apalagi untuk yang menyembah. Kemudian kita lihat bagaimana proses pencarian beliau akan Tuhan ya. Ketika melihat bintang, ketika melihat bulan, ketika melihat matahari itu. Ini kalau tidak ada kecerdasan, tidak mungkin kemudian gelisah dengan itu. Ini berarti Ibrahim adalah sosok yang cerdas, tetapi beliau mampu menempatkan kecerdasan itu untuk membangun loyalitas yang sempurna kepada Allah Ta'ala, bukan loyalitas yang menguntungkan sendiri. Walak beliau luar biasa, didukung dengan kecerdasan itu. Nabi Ismail juga begitu. Coba bayangkan kalau Ismail itu hanya sosok yang cerdas, tidak soleh, maka dia mungkin akan dialog lagi dengan ayahnya ketika itu, Pak, kok gak jenengan mawon, sing sepuh kan jenengan, saya masih enom, masih baru terbit, mosok apa disembelih aja. Nah jangan begitu jawabannya. Tetapi tidak Nabi Ismail. Ia abadi if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Dan beliau sadar efek dari menjalankan perintah adalah kematian bagi dia. Walaupun nanti kemudian kan diganti dengan kambing ya. Tapi sampai jawaban itu muncul, beliau sadar tentang resiko ketika perintah itu dijalankan. Tapi karena walaknya kepada Allah Ta'ala, loyalitasnya kepada Allah Ta'ala, maka beliau menyerahkan total, tidak kemudian membantah. Kira-kira anak-anak kita bisa tidak menjadi Ismail modern di zaman ini? Kira-kira anak-anak kita ini punya pemikiran yang sama tidak? Punya loyalitas yang sama tidak dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Ismail?
Tentu ini dambaan kita semua. Kalau ditanya apa kemudian Nabi Ibrahim gak cinta pada Ismail, ya cinta banget. Wong menantinya aja lama sekali itu ya. Tapi karena loyalitasnya kepada Allah Ta'ala, anak tidak menjadi penghalang. Sang anak juga begitu. Karena loyalitasnya kepada Allah Ta'ala, perintah itu tidak menjadi penghalang. Ayah dan anak mempertontonkan kepada kita bagaimana kecintaan loyalitas itu di atas segalanya. Pertanyaan kita kemudian, apakah kita punya? Apakah kita juga bisa? Apakah kita juga mau mempunyai anak seperti Nabi Ismail? Apakah kita juga komit untuk menjadi orang tua seperti Nabi Ibrahim? Tentu tidak semudah yang kita bayangkan, karena tantangan juga semakin kuat, karena godaan juga semakin kuat. Tapi hadirnya kisah-kisah keteladanan ini menunjukkan bahwa ini semua bisa kita pelajari, bisa kita lakukan, tentu dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang dilakukan oleh Nabi Ismail juga. Nah, ini tugas kita bersama. Bagaimana kita mampu melanjutkan komitmen kita kepada generasi penerus kita. Jangan sampai kemudian yang hadir di majelis ilmu seperti ini hanya kita. Setelah kita meninggal, selesai sudah, jangan. Karena kalau hanya kita, berapa tahun sih usia kita bertahan? 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Ini kata Ustaz Bianto tadi sudah 20 tahun Pak ini. Wah, alhamdulillah ya. Jadi kajian kita sudah 20 tahun. Tapi jangan hanya kita dong. Karena tempat untuk membangun loyalitas kepada Allah Ta'ala seperti ini dibutuhkan tidak hanya kita, tapi juga anak-anak kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh anaknya Nabi Ismail. Ini yang kemudian menjadi tantangan buat kita. Kalau kemudian kita lihat apa yang menjadi komitmen Nabi Ibrahim ya, kemudian Nabi Ismail, atau sisi lain Nabi Ishak ya, kemudian ke Nabi Yakub ya. Jadi Nabi Ibrahim ini dikenal sebagai bapaknya para nabi. Sehingga dalam kajian-kajian agama, kalau dengan mengkaji agama-agama dunia, agama-agama besar itu ya, Nasrani, Kristen, Yahudi, kemudian Muslim, Islam, ini nanti merujuknya kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim pasti juga dikaji. Ketika kemudian mengkaji Nasrani, nanti endingnya juga ke Nabi Ibrahim. Ketika Yahudi juga ke Ibrahim, ketika Islam juga ke Nabi Ibrahim. Sehingga beliau dikenal sebagai bapaknya agama-agama, atau kemudian bapaknya para nabi, karena dari garis beliau kemudian banyak lahir anak-anak yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi nabi dan rasul, termasuk nanti dari Ismail sampai ke Nabi Muhammad. Nah, ini kan contoh-contoh yang luar biasa. Sekarang kita lihat kisah selanjutnya, kisah yang ketiga, kisah tentang Ummu Sulaim. Ini kisah yang melegenda, ditulis di berbagai kitab hadis dan dibicarakan di berbagai forum kajian ya, terutama ibu-ibu ini. Nah, ya. Kita lihat beberapa segmen kehidupan beliau ya. Ummu Sulaim ini saat iman datang, beliau lebih memilih keimanan dibanding memilih sang suami yang waktu itu tidak beriman, Malik bin Nadhr ya, yang kemudian berpisah. Bayangkan, menjanda sebab iman. Nah, ini kan luar biasa. Biasanya kan surga nunut neraka katut ya. Ternyata teori itu tidak berlaku bagi muslim. Kenapa? Sebab beliau sadar
pernikahan itu bagian dari ibadah untuk mencapai loyalitas kepada Allah Ta'ala tadi. Sehingga pernikahan itu bukan kemudian menyebabkan neraka katut tadi, tapi ingin ya surganya kan begitu, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, beliau memilih iman dibanding kemudian mengikuti suaminya Malik bin Atur. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, saat beliau menyerahkan anaknya kepada Nabi. Jadi pada waktu Nabi datang hijrah dari Mekah menuju Madinah, para sahabat yang ada di Madinah kan menyambut Nabi semuanya. Lalu mereka menyumbang kepada Nabi, ada yang ini untuk saya serahkan untuk agama, ini saya serahkan, karena mereka punya. Giliran Ummu Sulaim datang, beliau janda, tidak punya harta ya, hanya menggandeng anaknya Anas bin Malik. Lalu beliau bilang kepada Nabi, saya nggak punya apa-apa, saya hanya punya anak, buah hati kami, buah hati saya, dambaan saya. Saya serahkan anak ini kepadamu untuk mengabdi kepadamu. Sehingga dalam catatan sejarah, Anas bin Malik ini ikut Nabi, ada yang bilang 9 tahun, ada yang 10 tahun, ikut bersama Nabi di rumah Nabi. Salah satu hadis yang beliau sampaikan, kata beliau, saya ini bertahun-tahun hidup bersama Nabi. Seringkali saya melihat Nabi tidak masak, tidak ada yang ngebul nasinya, kompornya enggak ngebul 2 hari 3 hari, karena memang enggak ada yang dimasak. Tetapi saya enggak pernah melihat pertengkaran, tidak pernah melihat ada piring terbang dan lain sebagainya. Beliau menceritakan tentang kesederhanaan hidup keluarga Nabi, tapi Nabi kan baiti jannati ya, rumahku surgaku. Tidak kemudian himpitan ekonomi yang sangat sederhana tadi itu kemudian menyebabkan gunjangnya keluarga. Saking sederhananya, kalau mau dikatakan sederhana ya tidak kurang ya. Suatu saat ada sahabat datang kepada Nabi, buka perutnya mereka. Di perut sahabat itu ada batu diikat tali satu. Inginnya mereka madul pada Nabi, bisa itu kelaparan ini sampai tak ikat waktu. Ya. Nabi juga buka ternyata, jelokan bahasa kita ya. Nah, ternyata Nabi malah 2 batu diikat. Sahabat langsung, berarti Nabi lebih daripada saya. Gitu. Coba bayangkan dengan kesederhanaan yang sangat sederhana seperti itu, tapi beliau mampu kemudian membuat keluarga yang bagaikan surga. Sahabat-sahabat juga begitu. Kenapa ini? Karena loyalitas tadi, hanya pengabdian kepada Allah Ta'ala yang diraih. Dunia ini ambilan tadi, tapi tetap bekerja, tetap kemudian mencari nafkah, tidak kemudian ditinggalkan. Nah ini Ummu Sulaim, beliau menyerahkan anaknya kepada Nabi, bagian dari loyalitas kepada agama, sebab tidak punya yang lain yang bisa diserahkan. Apa tidak cinta pada anak? Cinta banget. Sejak berpisah dengan suami itu kan hanya anak itu yang kemudian jadi tambatan hati. Tapi beliau sadar kepada siapa anak itu diserahkan, pasti berbuat baik. Kemudian yang ketiga, saat segmen kehidupan beliau saat minta mahar Islam kepada Abu Talha. Jadi beliau menjanda sejak ditinggal Malik itu. Banyak lelaki yang kemudian datang. Nah, Abu Talha ini beliau adalah hartawan baik, gitu ya, uangnya banyak, lalu ingin melamar kepada Ummu Sulaim. Cuman sama Ummu Sulaim ditolak. Dan berkali-kali, tidak hanya sekali Abu Talha datang. Lalu kemudian yang diminta oleh Ummu Sulaim, kenapa ditolak tadi ya? Karena Abu Talha masih non-muslim, Ummu Sulaim muslimah, nggak bisa, sehingga beliau tolak. Nah, karena menunjukkan minat serius untuk melamar itu,
Akhirnya kemudian Ummu Sulaim mengajukan syarat. Jadi maharnya tidak minta apapun, maharnya adalah mahar keislaman Abu Talha. Nah, ternyata kemudian Abu Talha datang kepada Nabi untuk menyatakan keislaman, lalu menikahlah keduanya. Nah, ini komitmen yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Ummu Sulaim, hanya mengharap ridho ilahi, tidak kemudian kesempatan. Bayangkan kalau wanita pada umumnya yang datang adalah orang yang kaya raya, kira-kira kan gitu ya, maharnya pasti juga luar biasa kan begitu. Umpamanya ada lelaki kaya datang ke rumah kita, minta anak kita untuk dilamar ya. Kira-kira dengan kekayaan yang menumpuk itu sudah poin yang luar biasa kan Bu, untuk pantas diperbincangkan, dilanjutkan kan gitu. Tapi Muslim tidak, yang dilihat adalah agamanya. Karena dia non Muslim, saya minta mahar keislaman. Nah, akhirnya menikahlah keduanya. Kemudian momen yang keempat, saat beliau menyembunyikan kematian sang anak ya, Abu Umair. Jadi begini, setelah menikah dengan Abu Talha, mereka kemudian dikaruniai momongan Abu Umair. Suatu saat sang anak sakit, lalu di saat yang bersamaan Abu Talha ada perjalanan keluar kota. Dijagalah sang anak itu, walaupun ternyata kemudian sang anak meninggal dunia. Saat sang anak meninggal dunia dan kedatangan Abu Talha sudah dekat, Ummu Sulaim ngomong, tidak ada yang boleh, ini bahasa saya, untuk memberi kabar kepada Abu Talha selain saya tentang kematian anaknya. Begitu kemudian Abu Talha datang, beliau kan tanya, wahai istriku, bahasa saya, bagaimana kondisi anak kita? Kata Ummu Sulaim, anak kita sudah lebih tenang dari sebelumnya. Bayangan Abu Talha lebih tenang, dia lebih sehat kan begitu ya. Akhirnya kemudian Ummu Sulaim tetap menyiapkan makan malam yang enak gitu. Kemudian ngajak sing uwayu karena suaminya habis datang dari luar kota. Maka terjadilah malam itu malam mantenan. Bayangkan coba, anaknya meninggal dunia, Ummu Sulaim mengekang itu, kemudian melayani suaminya seperti tidak terjadi apa-apa, baik makannya maupun hubungan suami istrinya. Selesai kemudian Abu Talha puas dengan semuanya, baik makan maupun pelayanan yang lain. Kemudian Ummu Sulaim mulai bercerita, wahai suamiku, bagaimana menurut pendapatmu jika ada orang yang menitipkan amanah kepadamu, kemudian orangnya datang lalu mengambil amanah itu, kira-kira kamu berikan apa tidak? Dia tidak nawang, bukan milik kita, itu kan milik dia. Maka ambillah pahala tentang anak kita. Cek begitu ya, betul kan? Cek dan kecewa karena setelah kabeh begitu ya, kok lagi diomongi. Nah, bahasa kita. Kira-kira kalau Abu Talha itu jenengan caci maki atau apa yang keluar kan begitu ya, kontrol emosi pasti nggak akan bisa jalan. Lalu Abu Talha makul pada Nabi besok paginya, tapi piye dia, kemarin beda kalau kita ya, gimana ini Bi? Saya sudah terlanjur lepas semuanya tiba kan begitu ya. Ternyata Nabi membela sikap Ummu Sulaim. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Talha, mudah-mudahan malam mantenanmu tadi malam itu diganti oleh Allah Ta'ala dengan yang lebih baik. Beneran ternyata. Setelah itu kemudian Ummu Sulaim hamil kembali, kemudian punya anak Abdullah bin Abu Talha. Abdullah kemudian punya anak lagi, semuanya penghafal Quran. Ini kan buah dari komitmen loyalitas Ummu Sulaim kepada Allah Ta'ala, sehingga bisa melakukan itu. Pertanyaan kemudian,
siapkah ibu-ibu, calon ibu untuk menjadi ummus sulaim di zaman modern ini, yang kemudian loyalitasnya hanya kepada Allah Ta'ala, tidak kemudian hanya kepada suami. Suami itu lantaran untuk pengabdian kepada Allah Ta'ala. Jadi tujuannya bukan suami, bukan anak ya, tapi Allah Ta'ala. Cuman dengan suami kita bisa tabarruk ila Allah, dengan istri kita bisa tabarruk ila Allah. Ini ketika kemudian loyalitas itu kita kembangkan hanya kepada Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Ini poin kita. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menanamkan wala dan bara ini yang penting. Jadi bagaimana caranya kita supaya kita ini bisa menjadi sosok seperti Nabi Ibrahim yang loyalitasnya kepada Allah Ta'ala sempurna. Bagaimana kita ini bisa menjadi sosok seperti Nabi Ismail yang loyalitasnya kepada Allah Ta'ala juga sempurna. Bagaimana supaya kita ini bisa seperti Ummus Sulaim yang loyalitasnya kepada Allah Ta'ala juga sempurna. Sengaja saya berikan 3 contoh ini ya. Nabi Ibrahim mewakili bapak-bapak, Ummus Sulaim mewakili ibu-ibu, Ismail mudah-mudahan mewakili anak-anak kita ya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita kuatkan bangunan keimanan kita. Iman ini menjadi pokok yang mendasari semuanya, sehingga iman ini menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan dan sesuatu yang harus kita pertahankan di apapun aktivitas kita, di apapun pekerjaan kita. Sehingga kalau sama-sama bekerja dalam satu tempat, teman-temannya kemudian pada melakukan korupsi kecil-kecilan, maka hamba yang beriman, dari karyawan yang beriman harus punya nilai beda, tidak boleh sama. Karena iman ini nanti yang akan menyelamatkan kita. Jadi bagaimana kita selamat tidaknya, atau bagaimana manfaat tidaknya amal kita, perbuatan baik kita, kalau kemudian iman itu tidak menjadi landasan, kata Quran, haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Umpamanya dengan membangun jembatan di desa, ini kan amal baik ya, perbuatan baik. Tapi ternyata membangun jembatan kita nggak beriman, maka amal itu di akhirat tidak tercatat, haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Mungkin kita hanya dikenal sebagai orang yang dermawan, warga yang baik dan sebagainya. Biasanya sekedar itu, tidak kemudian tercatat di akhirat. Padahal tujuan kita di dunia ini, amal kita ya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Nah ini poin kita. Sehingga tugas kita membangun nilai-nilai iman itu dan menguatkan juga untuk anak-anak kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Maka tadi kita ini diamanai anak, berarti punya kewajiban satu tentang agamanya. Yang kedua tentang kehidupannya, keilmuan, ekonomi dan seterusnya. Ini yang kemudian harus kita kembangkan. Jadi mengembangkan potensi ini, potensi iman dan potensi ilmu, ini merupakan kewajiban kita sejak tercipta ya, sejak kita dilahirkan. Karena manusia itu kan ini, Allah akhrajakum min butuni ummatikum, kamu Allah Ta'ala mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, la ta'lamuna syai', dalam kondisi tidak tahu apapun. Nah, lalu kemudian Allah Ta'ala memberi kita pendengaran, penglihatan, kemudian memberi hati. Pendengaran, penglihatan, hati itu adalah alat untuk mengembangkan potensi keimanan dan potensi keunggulan untuk menuju fi aksari takwid, karena laqad khalaqnal insana fi aksari takwid, sungguh telah kuciptakan manusia ini fi aksari takwid, dalam bentuk yang terbaik. Jadi yang kemudian harus kita pahamkan. Jadi menjaga iman dari godaan-godaan yang ada dan menurunkan iman ke anak-anak kita, bukan menurunkan ya. Jadi iman kan tidak bisa diwariskan ya.
tidak bisa diturunkan. Tetapi iman bisa dilatihkan, dibiasakan kepada anak-anak kita, sehingga tidak ada keterputusan antara orang tua dan anak. Seperti contoh-contoh kasus yang saya sampaikan tadi, bagaimana ayahnya ahli masjid, anaknya ahli karaoke. Bagaimana ayahnya ahli pengajian, anaknya ahli konser. Itu namanya keterputusan. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Yang kedua, kita bangun kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu kaitannya dengan wala dan bara ini. Ilmu itu nanti akan mampu menempatkan wala dan bara pada tempatnya, sehingga loyalitas kita kepada Allah Ta'ala itu tidak disandingkan dengan penghinaan kita kepada orang lain. Sebab wala itu loyalitas kefanatikan yang hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Kalau tanpa ilmu, maka kita akan terjebak pada fanatik golongan, sehingga kita akan mencela mereka yang tidak satu jamaah dengan kita. Itu adalah musuh kita. Mereka yang tidak satu pemikiran dengan kita, itu kita anggap sebagai orang yang sesat. Kenapa sampai timbul seperti itu? Sebab walaknya, loyalitasnya tidak diiringi dengan ilmu. Kalau kita ingin wala dan bara itu dengan ilmu, maka kita akan mampu menempatkan wala dan bara pada tempatnya, sehingga dengan tetangga kita juga tetap tersenyum, tetap ceria, tetap hangat. Dengan mereka yang tidak seide dengan kita juga tetap bisa berlaku yang ceria, tetap bisa berkawan, tetap bisa menebarkan manfaat. Ini ketika ilmu menjadi landasan kita dalam berwala dan berbara. Lalu gimana caranya? Salah satu caranya tentu dengan menghadiri majelis ilmu, tentu dengan banyak membaca, tentu dengan banyak praktek. Nah ini. Yang ketiga, membangun kekuatan amal. Amal ini praktek dari kekuatan ilmu dan dari kekuatan iman. Ilmu dan iman akan melahirkan amal-amal yang soleh. Ini poinnya. Tanpa ilmu dan iman, belum tentu amal soleh yang kita lahirkan. Sebab banyak orang berilmu, tapi ketika tidak diiringi dengan keimanan, maka ilmu itu hanya akan membangun sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Ta'ala. Umpamanya, dalam satu kampung terjadi pengangguran banyak karena sering pandemi, pengangguran gitu. Lalu saya punya ilmu untuk membangun. Saya kebetulan juga punya uang yang melimpah. Lalu saya bangunlah lokalisasi. Dengan lokalisasi di kampung saya, maka satu, ada centeng, berarti kan membuka lapangan kerja untuk pemuda-pemuda yang ada di desa saya. Yang kedua, ada penjual gorengan, sehingga mbok-mbok yang nganggur itu ada lapangan kerja. Yang ketiga, ada sewa bangunan, karena butuh bangunan, sehingga rumah yang awalnya tidak berpenghasilan jadi berpenghasilan. Tapi ini tidak sesuai dengan tuntunan keimanan, sehingga walaupun kemudian dengan adanya lokalisasi itu pengangguran teratasi, tapi menimbulkan pertentangan nilai-nilai keimanan, ini tidak kemudian diizinkan. Sehingga amal soleh itu lahir dari kuatnya ilmu, lahir dari kuatnya iman. Kalau tanpa kuatnya ilmu dan kuatnya iman, maka amal-amal soleh akan mustahil bisa lahir. Nah, yang menjadi tugas kita sekarang, bagaimana kita menguatkan keilmuan kita, bagaimana kita menguatkan keimanan kita di tengah banyak sekali hambatan-hambatan yang ada pada kita, di tengah perkembangan zaman yang kemudian melahirkan banyak tantangan untuk iman kita, banyak tantangan untuk kuatnya ilmu kita. Tapi tentu kita tidak boleh putus asa ya. Sekarang kita lihat poin yang terakhir ya, di selanjutnya. Nah, tentang buah wala dan bara. Jadi setelah kemudian kita bangun komitmen
loyalitas kepada Allah Ta'ala semata. Kemudian kita bangun, kalau tidak suka ya tujuannya hanya kepada Allah Ta'ala, tidak yang lain. Maka buah apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, hamba yang mampu menempatkan wala dan barok dalam hidupnya, dia akan menjelma menjadi hamba yang merdeka, hamba yang tidak terkungkung. Nah, indikasi kemerdekaan hamba itu apa? Satu, bebas dari penghambaan kepada sama. Hamba itu berarti di bawah ya. Hamba itu ya sami'na wa ta'na kepada jangan kepada atasannya. Kalau kemudian hamba hanya kemudian menghambakan kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak akan terjebak kepada sesama manusia. Yang kedua, dia akan kehilangan pakeu yang gak syar'i. Pakeu itu rasa gak enak ya. Mau rajin datang ke pengajian, nanti dibilang sok alim, akhirnya gak jadi ya. Mau rajin datang ke masjid, dibilang sok soleh, akhirnya gak jadi pakeu. Mau bilang tidak, ketika diajak minum-minum ya, apa yang ngomong enggak, itu gak enak. Sing ngejak itu luwih tuwa ya. Gak enak sing ngejak itu pimpinan. Piye meneh gitu ya. Gak enak wong yang lain juga apel kalau malam minggu. Masuk saya enggak, nanti dibilang enggak laku kan gitu. Akhirnya paku-paku yang gak syar'i itu muncul. Nah, kalau loyalitas kita hanya kepada Allah Ta'ala, pakai utilah. Dialognya hanya Allah Ta'ala membolehkan apa tidak, agama melarang apa tidak, hanya itu dong. Sehingga kita akan menjadi insan yang merdeka, tidak diganggu oleh tekanan-tekanan manusia yang lain, tidak diganggu oleh pakaian yang tidak syar'i tadi, hanya melihat apakah Allah Ta'ala mengizinkan apa tidak. Sehingga daya penilaian itu, di bagian ketiga, itu hanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Poin yang keempat, hamba yang wala dan baroknya hanya kepada Allah Ta'ala semata, dia akan terbebas dari bisikan-bisikan setan. Ila ibadaka minhumul mukhasin. Setan sudah komit begitu. Kalau hamba itu ikhlas lillahi ta'ala tok, tidak dibayangi oleh niat-niat yang lain, maka setan tidak akan bisa menggoda kita. Padahal setan itu saya dinar jinsi wal insi. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Sehingga ada setan itu yang gak kelihatan, tapi terasa. Umpamanya ya, dulu waktu kecil ya, kita melihat jambu tetangga ya, cari waktu boga ya. Di hati kan ada ojo ya. Sisi lain kayak uang sepi, ayo ya. Nah itu was-was itu bisikan setan ya, dari golongan jin yang tidak kelihatan. Mungkin kalau bekerja juga begitu, tanda tangannya boga ya, tambahin oleh boga ya. Nah itu nama was-was, bisikan-bisikan setan. Kalau kita komit loyalitasnya hanya kepada Allah Ta'ala, maka kita akan terbebas dari itu, sehingga melihat itu jernih. Oh ini tidak boleh oleh agama, oh ini boleh. Nah, ya. Dan di surat Al-Furqan nanti lihat Allah begini, in tattaqwa, jika kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala, yas'al lakum furqana, Allah Ta'ala nanti akan memberi kamu al-furqan. Furqan itu kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Kemampuan membedakan hak dan batil ini kemampuan yang sangat kita butuhkan untuk menjaga kejernihan mana bisikan setan dan mana yang tidak. Tapi Furqan itu diberikan ketika ada syaratnya, in tattaqwa, ketika kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu berarti menjalankan, mengilmui dan menjalankan nilai-nilai keimanan.
Sehingga kalau kita memadukan antara ilmu dan iman dan kita praktekkan, kan ada ya orang itu tanya, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi subuh sholat enggak. Itu namanya apa? Secara ilmu dia tahu sholat subuh, tapi praktek enggak, gitu ya. Nah ini enggak boleh. Takwa itu ya tahu, ya dipraktekkan. Buang sampah di mana? Di tempat sampah. Tadi buang sampah di mana? Di jalan, gitu ya. Nah itu namanya tidak match ya antara ilmu dan realitas praktek. Nah takwa tidak. Takwa itu apa yang kita pahami, yang kita perintah itu, yang kita jalankan. Kalau itu sudah kita lakukan, maka Al-Furqan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sehingga ketika Furqan itu diberikan, maka kita akan mendapatkan sensitivitas keimanan. Dan ini penting. Saya contohkan tentang dukun bayi, bukan dukun yang lain. Pada waktu ibu-ibu datang ke mbah dukun bayi, perutnya dipegang. Oh ini 4 bulan. Oh ini sungsang. Oh ini laki-laki ya. Padahal tangannya foto. Saya pegang tangan perut istri saya. Oh foto berjalan enak di tuhan ini. Foto ya. Saya nggak bisa bedakan mana kepala mana kaki. Apalagi jenis kelaminnya. Tapi mbah dukun itu bisa. Dan saya bawa ke spesialis di di SGD. Ya betul apa kata mbah dukun itu. Nah, padahal tangannya foto ya, sama-sama 5-nya. Yang membedakan apa? Satu, beliau punya ilmunya. Yang kedua, beliau mempraktekkan ilmu di ratusan mungkin ribuan perut ibu-ibu yang hamil yang datang ke rumahnya. Sehingga jarinya itu punya sensitivitas bayi, ini loh 4 bulan 3 bulan itu jarinya tahu karena ilmu dan praktek dijalankan. Iman juga begitu. Kalau kita tahu bahwa ini tidak boleh, bahwa ini melanggar iman, ini melanggar syariat, kok dipraktekkan, nanti ada sensitivitas keimanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sehingga kenapa kita kemudian diminta untuk datang ke orang alim ketika punya masalah? Sebab kita berharap nasihat yang diberikan oleh beliau itu adalah nasihat yang berasal dari sensitivitas keimanan beliau yang bersumber dari prakteknya iman dan prakteknya amal yang sudah beliau lakukan. Sehingga nasihatnya itu bukan nasihat hasil wangsit, hasil kungkum di Sungai Berantas, bukan. Tapi nasihat yang berasal dari kejernihan hati, sebab iman itu dilaksanakan dengan sepenuh hati. Muncul sensitivitas itu. Nah ini yang kita harapkan. Sehingga ketika kemudian loyalitas itu hanya kepada Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala akan menjaga kita dari godaan-godaan setan, sehingga iman itu menjadi semakin kuat. Yang kedua, di samping menjadi hamba yang merdeka, walat dan barok ketika dilaksanakan dengan maksimal, maka akan menjelma kita menjadi hamba yang bertanggung jawab. Nah ini penting. Sebab biasanya kemerdekaan itu, kebebasan itu kebablasan. Sehingga ustaz senang ya wes ya. Enggak bertanggung jawab. Senang-senang itu biasanya enggak tanggung jawab. Tapi mereka yang punya loyalitas yang kuat itu punya komitmen tanggung jawab, sebab paham bahwa amanah itu akan dimintai tanggung jawab dalam hal apapun. Kalau jenengan kasih dia kepercayaan anak gadis jenengan, maka hamba yang soleh yang mampu menempatkan loyalitas kepada Allah Ta'ala, dia akan menjadi menantu yang bertanggung jawab. Sehingga cari yang soleh tadi. Seandainya terjadi masalah sampai gak senang mamanya, maka suami yang soleh tadi, menantu yang soleh tadi, itu tidak akan pernah menyakiti anak kita. Kenapa? Karena anak itu tanggung jawab tadi, istri itu amanah. Dia akan menjadi hamba yang bertanggung jawab. Kalau kemudian jenengan punya lembaga, lalu hamba yang punya loyalitas yang tinggi kepada Allah Ta'ala tadi, yang menempatkan Allah Ta'ala di atas segalanya tadi, maka dia akan menjadi pekerja kita, pegawai kita yang bertanggung jawab juga. Ini yang kemudian harus kita pahamkan kepada kita, juga kepada semua rekan-rekan kita ya.
Karena hamba yang bertanggung jawab itu sadar akan ada LPG ya. Laporan bertanggung jawaban ya, saya singkat LPG gitu. Ini yang terjadi ya. Kemudian hamba yang bertanggung jawab itu indikasinya dia akan mempersembahkan amal yang terbaik. Tidak sekedar amal, tapi yang terbaik, yang ahsan amal. Ihsan itu mempersembahkan sesuatu yang terbaik, tidak sekedar gugur kewajiban. Kan ada ya, sudah sholat sudah, tapi sholatnya sing penting gugur kewajiban, sehingga ya asal sholat. Nah, ini berarti sholat awal ya. Tapi kalau kemudian dia menjadi hamba yang bertanggung jawab sebab walak dan barok tadi, maka dia tidak akan sekedar menjalankan tugas, tidak akan sekedar menjalankan perintah, tapi dia akan mempersembahkan amal-amal yang terbaik. Para jamaah rahmatullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sederhananya, bagaimana loyalitas ini bisa terbangun dalam diri kita. Ketika kemudian loyalitas ini terbangun pada diri kita, insya Allah segala amanah di dunia ini pasti bisa terlaksana. Kemudian kesuksesan dunia ini akan berlanjut kepada kesuksesan di akhirat. Karena hamba yang loyalitasnya hanya kepada Allah Ta'ala, dia akan menjadi hamba yang merdeka, dia akan menjadi hamba yang penuh dengan tanggung jawab. Ini bisa kita terapkan pada hal apapun. Kalau untuk kita begitu, kalau untuk orang lain mungkin dengan punya rekan bisnis, maka cari yang loyalitasnya tinggi, walak dan baroknya tinggi. Dengan begitu dia tidak akan menjadi rekan bisnis yang menipu. Apalagi dunia online seperti sekarang, modal online itu kan hanya kepercayaan, karena kadang-kadang kan tidak tahu, tidak kenal. Kalau dengan punya lembaga, maka cari karyawan yang walak dan baroknya sempurna, yang baik. Sebab karyawan yang walak dan baroknya baik, dia akan menjadi insan yang merdeka, dan dia akan menjadi insan yang penuh tanggung jawab. Kita tidak ngecek pun dia tidak akan korupsi. Kita tidak selalu memandori, dia juga tetap akan giat bekerja dengan baik. Nah, anak kita juga begitu, mudah-mudahan bisa menjadi Nabi Ismail di masa modern ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Hadi Syaifullah Al-Ali MSI atas ilmunya dan apa yang antum sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menjadikan kita sebab kita berkumpul di surga nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Syaiful. Bapak Ibu rahimahullah, marilah kita akhiri kajian kita kali ini dengan membaca doa. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta baina samaa'i wal ardi bi nuri samsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya telah sampai kita di penghujung acara pada pagi yang berbahagia ini. Marilah kita tutup pengajian Ahad pagi pada pagi ini dengan bersama membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filenya ke WA. Oh iya. Oh iya, videonya. Oh iya. Oh iya.